Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang pemberian layanan informasi untuk membentuk karakter baik pada siswa dari kutipan hadis. Perkenalkan, nama saya Rabin Rahim. NPM saya 19220066 dari kelas reguler pagi Banjarbaru semester 4, mata kuliah Teknologi dalam Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Ibu Fitrah Yuritka Mkom. Baik, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian karakter. Setiap manusia memiliki karakter yang bermacam-macam. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Sementara itu, menurut Wikipedia, karakter bisa diartikan juga sebagai watak yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Sebagai sebuah kualitas moral dan mental seseorang, pembentukan karakter dipengaruhi oleh faktor bawaan atau fitrah dan lingkungan. Manusia sendiri memiliki potensi karakter yang baik sebelum dilahirkan. Namun potensi-potensi itu tetap harus dibina melalui sosialisasi dan pendidikan sejak usia dini. Sedangkan dalam Islam, karakter disebut juga sebagai akhlak. Hal ini seperti dikemukakan oleh Ahmad Tafsir yang menyatakan bahwa karakter itu sama dengan akhlak dalam pandangan Islam. Akhlak dalam pandangan Islam adalah kepribadian yang komponennya adalah tahu atau pengetahuan, sikap serta perilaku. Untuk membentuk karakter yang baik, di sini ada kutipan hadis dari hadis sahih Al-Bukhari nomor 5606 yang artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, dan saling dengki. Juga saling memusuhi dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari nomor 5066. Jadi dari hadis tersebut dapat diuraikan ada 6 poin. Yang pertama adalah mindset kita, yaitu tentang pikiran. Apa yang ditanamkan dalam benak dan pikiran adalah merespon, menumbuhkannya positive thinking. Jadi pikiran yang dibentuk itu harus prasangka baik, atau kata lainnya adalah positive thinking. Yang kedua, dalam berkata-kata kita harus mempunyai sifat asertif, yaitu tegas dalam mengemukakan pendapat tanpa harus melukai perasaan berbicara. Yang ketiga adalah tindakan. Untuk karakter yang baik, tindakannya itu adalah sang pemenang berusaha berbuat baik dan menebar manfaat ketika yang lain diam di tempat dan menghujat. Jadi walaupun diri kita dihujat ataupun sedang dihina, tetaplah kita menebarkan kebaikan untuk orang lain. Mindset pikiran keempat itu adalah kebiasaan. Jika yang kamu lakukan adalah baik, maka hidupmu akan baik. Yang baik akan terbukti baik. Jadi segala kegiatan atau kebiasaan kita yang dilakukan selama hidup, usahakanlah kita berbuat dengan baik. Karena berbuat baik itu balasannya pasti akan baik juga. Karakter yang kelima adalah mindset tentang karakter, yaitu jangan ragu berbuat kebaikan. Dengan semuanya pasti disaksikan, dihitung, dan dibahas dengan sempurna oleh Allah. Jadi dalam kita berbuat baik, jangan mengharap sesuatu dari orang yang kita tolong. Jadi ikhlaslah dalam berbuat kebaikan. Itulah karakter yang baik. Dan yang terakhir adalah mindset yang keenam, yaitu takdir. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita berbuat pasti ada balasannya. Segala sesuatu kebaikan yang kita buat pasti ada balasannya. Dan segala sesuatu keburukan yang kita buat juga pasti ada balasannya. Karakter yang baik itu adalah individu yang berkarakter baik atau unggul. Itu adalah
Seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya, terhadap sesama, lingkungan, bangsa, negara, serta dunia, dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasinya. Jadi berbuat baik itu adalah membuat kita berkomunikasi dengan baik, mengerti keadaan sesama, dan menjadi energi positif dalam kehidupan orang lain. Hidup kita pun dapat berubah dengan sedikit kebaikan dari orang lain. Jadi jangan sungkan, jangan ragu untuk berbuat baik. Nah, jadi kamu dapat membuat perubahan besar dalam diri orang lain dan kamu dapat memulai melakukannya dari sekarang. Nah, jadi jangan berbuat baik itu jangan menunggu nanti, nanti dan nanti. Mulailah dari sekarang dari hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, apa saja karakter-karakter baik yang perlu ada dalam diri kita. Nah, jadi ada sebuah quotes, baik buruknya perilaku nah, baik buruknya perilaku merupakan cerminan dari baik buruknya hati seseorang. Nah, jadi di sini ada 8 karakter baik yang ada dalam diri. Yang pertama adalah rasa respect atau penghormatan. Jika kau menghargai orang lain, maka kau akan dilakukan sama. Nah, jadi karakter yang baik itu adalah sama-sama menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab. Nah, bertanggung jawab atas apa yang dikatakan dan diperbuat. Itu merupakan karakter baik dalam diri seseorang, berani bertanggung jawab. Yang kelima adalah kindness atau saling menyayangi atau baik dengan sesama. Nah, jadi sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Nah, jadi untuk dengan sesama manusia, makhluk hidup yang ada di bumi, kita saling menyayangi dan saling berbuat baik. Dan jangan saling menyakiti. Yang keempat adalah toleransi. Itu menghargai perbedaan akan melahirkan perdamaian. Nah, jadi pentingnya karakter toleransi ini dalam diri itu adalah agar kita agar kita tidak selalu menghina atau melecehkan kawan-kawan kita atau sesama kita yang berbeda, entah dari kepercayaan, kebudayaan, ras ataupun etnisnya. Jadi penting toleransi itu dalam diri kita sendiri. Yang kelima adalah preference, yaitu tekun. Nah, jika seseorang yang tekun, maka hidupnya juga nanti akan berubah menjadi lebih baik dan maju. Nah, jadi orang yang karakter baik adalah orang yang melakukan semua kegiatan itu dengan tekun dan rajin dan giat. Tidak artinya kayak tidak menunggu waktu, tidak menunggu kesempatan dekat dengan deadline atau apa, tapi dia melakukannya dengan tekun, giat dan rajin. Nah, tidak menunggu dekat-dekat, misalnya ngerjain tugas kayak dia tidak nunggu dekat-dekat waktu deadline. Yang keenam adalah integrity atau integritas, yaitu persatuan lah bisa disebutnya. Nah, ini adalah yakin terhadap diri dan jujur pada diri sendiri. Nah, penting kita jujur pada diri sendiri seperti itu. Yakin juga terhadap potensi diri yang apa yang kita punya. Nah, jangan minder dan jangan terpengaruh oleh penilaian orang. Jadilah diri sendiri. Yang ketujuh adalah courage, yaitu berani dalam kebenaran merupakan suatu sikap terpuji. Nah, jadi apa yang kita anggap benar sampaikanlah walaupun itu pahit. Nah, yang terakhir adalah easy going atau humble atau mudah bergaul kata orang. Nah, jadi orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang santai dalam menjalani hidup maupun menanggapi masalah. Nah, jadi kita sebagai memiliki karakter yang baik, kita tuh harus santai, harus apa bahasanya, harus tenang dalam menghadapi masalah-masalah. Jangan emosi, jangan berbuat seenaknya seperti itu. Pikirkanlah dengan pikiran yang jernih. Nah, ini tambahan matematika dan pelajaran hidup. Jadi yang pertama itu adalah tambah plus kali plus sama dengan plus. Itu artinya mengatakan atau menyatakan yang benar terhadap sesuatu yang benar adalah suatu tindakan yang benar. Nah, terus yang kedua, plus dikali min hasilnya adalah min.
Nah, artinya pelajaran hidupnya adalah mengatakan atau menyatakan yang benar terhadap sesuatu yang salah itu merupakan suatu tindakan salah. Nah, jadi ada sesuatu di depan kita yang salah, tapi kita mengatakan itu benar. Nah, itu adalah tindakan kita salah. Karena sudah jelas bahwa tindakan yang di depan itu adalah salah. Yang ketiga, minus kali plus sama dengan minus. Nah, artinya mengatakan atau menyatakan yang salah terhadap sesuatu yang benar adalah suatu tindakan yang salah. Nah, jadi sebaliknya yang tadi adalah kalau di depan kita itu yang dilihat orang-orang lain adalah benar, tapi kita menyatakannya atau menyampaikannya bahwa itu salah, itu merupakan tindakan yang salah juga. Nah, dan yang terakhir, minus kali minus adalah plus. Nah, artinya mengatakan atau menyatakan yang salah terhadap sesuatu yang salah adalah suatu yang tindakan benar. Nah, jadi di depan kita ini adalah ada sesuatu yang salah. Lalu kita mengatakannya, oh ini salah. Nah, itu adalah tindakan yang benar karena kita membenarkan salahnya itu. Nah, seperti itu. Terakhir, jadilah diri sendiri. Seseorang yang membencimu karena kamu lebih baik darinya, jangan dengarkan apa katanya itu sebelangkah. Nah, sebuah quotes ya. Jadi jadilah diri sendiri, itu yang pertama adalah berbuat baik. Bila engkau baik hati, bisa saja orang menuduhmu punya pareh. Ya, biarkan saja orang mengatakan apapun terhadap kebaikanmu, tapi itulah yang kita lakukan dan itulah diri kita, melakukan kebaikan tanpa ada paksaan, ikhlas artinya itu. Terus jujurlah. Nah, bila engkau jujur dan terbuka, bisa saja orang lain akan menipumu, tapi bila engkau jujur dan terbuka, bisa saja orang lain akan menipumu. Nah, untuk jujur ini merupakan nilai karakteristik yang sangat baik, yang sangat terpuji dari diri seseorang, karena jujur mengakui kesalahan itu lebih baik daripada kita berbohong, seperti itu. Yang ketiga adalah berbahagia. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, bisa saja orang lain jadi iri. Nah, jadi bahagiakanlah dirimu, walaupun orang lain melihat itu orang lain melihat ada yang iri, ada yang dengki, tapi inilah kita berhak membahagiakan diri, kita berhak menyenangkan diri ini. Nah, itu yang selanjutnya adalah jadilah sukses. Nah, bila kau sukses, bisa saja kau akan mendapat teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Nah, di saat kita sukses, kita akan mendapati beberapa teman-teman yang memang benar-benar sejati, yang menemani kita dari nol sampai jadi sukses. Ada juga yang hanya menemani kita saat sukses. Jadi tetap berteman dengan orang yang dekat dengan kita, jangan dimusuhi. Yang kelima adalah bangunlah. Apa yang kau bangun selama ini mungkin saja dihancurkan orang lain semalam. Jadi walaupun orang lain berusaha untuk menghancurkan apa yang kita buat, apa yang kita usahakan, apa yang kita bangun, tetaplah kita berusaha untuk membangunnya. Jangan terpengaruh oleh perbuatan buruk atau ocehan-ocehan buruk dari orang lain. Karena kita yang ingin sukses adalah kita, bukan orang lain. Nah, yang terakhir adalah berbuat baiklah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja esok sudah dilupakan orang. Nah, walaupun seperti itu, tetap kita akan berbuat baik, karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan pasti ada imbasnya kepada diri kita, entah sekarang balasannya atau di kemudian hari. Nah, mungkin itu beberapa layanan informasi yang saya berikan guna membentuk karakter baik pada siswa. Nah, salah satunya tadi adalah yang melalui bedah dari hadis Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.